sudah lama tidak menonton Matt Damon di film. Akhirnya ada film baru dia nih ya. Yes. Ini sempat premier di Cannes Film Festival. Judulnya adalah Stillwater. Benar banget. Ini adalah film terbaru Matt Damon. Mungkin ceritanya tentang seorang ayah yang ingin membebaskan putrinya yang dipenjara ya. Bedanya putrinya dipenjara di Prancis. Sedangkan dia orang Amerika. Yes. Itu dia ya. Orang Oklahoma. Orang Oklahoma ya. Aku pikir ini film bakal tentang gimana Bill berusaha menyelamatkan anaknya ya. Bukan cuma itu sebenarnya yang pengen diomongin gitu. Dan itu yang kata aku bikin Stillwater ini jadi tontonan drama yang wah lumayan menarik sih. Aku suka slow pace sih. Cuman banyak tiba-tiba tuh kayak gini, gini gitu loh. Ekspektasi sih kalau kata aku. Plotnya aku pikir bakal berjalan kayak generik gitu, tapi ternyata nggak juga gitu. Iya. Jadi kayak emang digali lagi lebih dalam gitu ke karakter-karakternya, bukan cuman ngomongin si Bill. Gaya berceritanya itu kayak drama yang realistis aja gitu. Iya. Maksudnya Benar. banyak ngeliatin perjalanan si Bill gitu ya, ngapain, dia tuh tidur di mana, mau ngapain gitu, kayak gitu-gitunya tuh benar-benar detailnya tuh diliatin gitu loh. Jadi kita kayak tahu si Bill ini tuh gini orangnya gitu. Jadi dia tuh di sini kan dibilang sebagai bapak-bapak Amerika yang Amerika banget dari cara bajunya yang kotak-kotak itu, yang meja flanel, pakai topi, celana jeans dimasukin, cara jalannya, cara dia komunikasi kayak gitu tuh kayak bapak-bapak Amerika banget. Orang-orang Amerika yang tipikal pendukung Trump kayaknya. Asli dia tuh. Menariknya adalah ternyata bukan cuma soal hubungan Bill sama anaknya gitu ya. Bill sama yang dia baru kenal di Marcel juga oke tuh. Di satu sisi tragis gitu, tapi di satu sisi itu kayak menghangatkan gitu loh. Iya. Dan jangan lupa Maya, udah pasti itu yang menghangatkan banget sih. Seiring film berjalan bukan cerita tentang Bill gimana caranya, menyelamatkan anaknya doang gitu, tapi gimana dia menyelamatkan dirinya. Anjay. Tapi di satu sisi thrillernya juga dapet ya, yang kayak dia nyari-nyari siapa yang bunuh temen anaknya gitu kan, yang bikin anaknya masuk ke penjara gitu. Tapi dari situ juga ternyata kita nggak dapetin fakta sepenuhnya juga gitu ya. Jadi kayak ada anjir ternyata kayak begini cerita aslinya gitu. Dan itu sih kata aku yang benar-benar menohok banget gitu. Yang nanti di klimaks itu bakal kayak lu pas nonton bakal kayak adegan si Bill lah melongo aja gitu anjir. Di kayak 10 menit terakhir tuh kayak anjir. Hal kayak gini nih, rumah-rumahnya sebenarnya. Kayak dari awal waktu masih di Oklahoma kan, rumahnya Bill yang gimana sih, bapak-bapak yang nggak peduli rumah, yang berantakan, yang nggak terawat. Terus ke rumah mertua ya, mertua. Terus apalagi pas di Prancis kan, kayak apartemennya, hotelnya. Terus kayak pas dia ke rumah susu nyari Akim kayak gitu-gitu. Bahkan yang waktu setting stadion itu kayak bagus banget gitu loh. Jadi kayak seru, kayak bener gitu. Ini bisa nge-capture Marcel sih kata aku dengan gitu, tapi nggak lebay gitu. Maksudnya ya udah yang dilihatin yang itu aja gitu. Maksudnya suasana urban yang biasa aja gitu. Bukan yang kayak mewah kayak di Prancis yang Paris misalkan gitu ya. Ini kayak Prancis yang sisi satu lagi gitu ya. Baik yang nggak suka karena ini kan sebenarnya tentang si Bill mau nyelamatin anaknya. Tapi di sini kan ada cerita lain, yaitu Bill membuat sebuah keluarga baru. Baik yang nggak suka itu kayak lebih banyak juga itu. Tapi somehow aku suka-suka aja loh. Justru di situ yang bikin akhirnya malah lebih menohok ya. Jadi kayak ada dua cerita gitu di sini. Sebenarnya. Karena kan aku juga bilang tadi ekspektasi aku juga gitu kan. Ini gimana caranya si Bill menyelamatkan anaknya gitu, tapi di sisi lain dia kayak ya udah move on gitu, gue move on aja lah gitu, atau bukan move on ya, lebih ke kayak ikhlas lah gitu ya, anaknya di situ ya udah gue juga inilah berusaha semampunya gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak membentuk keluarga baru, mungkin kita akan tidak sedalam itu ketika udah balik lagi. Masalahnya nge-build si hubungan Bill sama si Virgin ini bagus sih. Dari awal tuh kayak cuman kenalan gitu doang gitu ya. Maaf nggak bisa ngomong Inggris. Sebenarnya kalau kita pergi ke luar negeri gitu, kita bisa kerja nggak sih? Nah itu dia sih pertanyaan aku. Bill di sini nggak terlalu dijelasin ya. Ilegal berarti? Iya, yang nggak bisa disebut ilegal juga, kerja aja mah kan bener. Cuman dianya statusnya iya kan nggak boleh kan? Iya, tapi kan bukan ilegal. Ilegal mah kerjaannya jual narkoba gitu. Nah itu ilegal kerjaannya. Mungkin orang bagian
visa, ngurusin kayak gitu-gitu, ngerti kali ya butuh visa apa gitu. Iya. Karena emang kita nggak paham juga sih. Lu bisa di luar negeri berapa lama, apalagi sebagai orang Amerika gitu ya. Yang aku suka pas Bill mulai deket sama Maya, itu kayak gemes-gemes gimana ya? Iya, si Bill belajar bahasa Prancis ke dia. Dia belajar bahasa Inggris, jadi ini topi, ini saklar, ini apa gitu-gitu, lucu sih. Terus kayak dia udah mulai jemput-jemputin sekolah, terus masakin sarapan, kayak gitu-gitu. Itu menarik sih. Dan pastinya pas perpisahan itu, waduh, ambiar. Bahaya guys. Ya maksudnya kita nggak menduga hal itu lebih emosional gitu daripada Bill yang akhirnya bisa mengeluarkan putrinya gitu dari penjara. Itu tuh yang bikin kayak menantang. Bagusnya treatment film ini juga gitu, karena tahu itu adalah momen besar, ngebebasin anaknya itu kayak di-cut gitu. Jadi kan kayak langsung ke Amerika, terus ngeliatin Bill lagi bengong gitu. Jadi kayak ya itulah yang ingin disampaikan gitu, momen yang sebenarnya bener-bener dia rasain tuh ya sebenarnya selama ini yang di sana gitu. Anjir, itu bagus banget sih kata aku, langsung nge-cut gitu. Sama pas si Akim bilang, gue tuh disuruh. Kalau nggak percaya nih gue dibayar pakai kalung. Aduh, itu tuh kayak, bapaknya kayak percaya nggak percaya gitu. Iya, kayak bener gitu. Itu fakta yang dia simpan kan sampai akhirnya si Allison keluar kan. Iya, tapi itulah dia, keluarga itu ya memang seperti itu kali ya, problematika gitu ya. Nggak ada yang sesmooth lu nonton keluarga yang bahagia di film. Emosinya dapet sih, dalam banget lah ya. Pesan yang disampaikannya dapet banget sih. Terutama ngomongin keluarga sih, itu dapet banget sih. Maksudnya pesan soal apa itu keluarga gitu ya. Dengan lu nyelamatin anak lu gitu, apa lu udah disebut sebuah keluarga? Ya nggak juga cuy gitu. Tapi kayak di sini kan si Bill lu yakin banget anaknya. Seperti yang dia tahu selama ini, tapi ternyata nggak juga. Iya, tapi kan itu kata aku lebih ke proyeksi rasa bersalah dia juga kan, nggak pernah ada buat anaknya dari dulu gitu. Jadi kayak pas anaknya dapat musibah yang gede gini, ini mungkin satu-satunya cara gue bisa bantu dan gue pasti percaya dia gitu. Ya, tapi itu dia nggak semudah itu aja. Sebenarnya kan ketika dia menemukan Akim, itu dia udah kayak ikhlas nggak sih sebenarnya? Awalnya kan dia kayak, aduh udah deh gue nggak bakal dapet gue si Akim. Terus tiba-tiba dia udah move on, udah makin deket sama Maya, terus makin bagus hubungannya sama Virgin. Tanpa disengaja ketemu Akim, kamu bakalan gimana? Ya mau gimana lagi? Itu kan emang kayak udah pertanda aja. Ya kan? Jadi kamu bakal tetap melakukan apa yang Bill lakukan? Iyalah kan, karena emang tujuan awalnya tetap sih kalau kata aku di lubuk hati terdalam kan tujuan awalnya itu kan. Karena gitu, di saat kita ikhlas. Nah iya, di saat kita ikhlas datang dah. Di saat kita nyari-nyari banget nggak ada gitu ya, itu dia. Janganlah ya terlalu begitu. Ikhlas aja kata aku mah begitu. Berarti masih setengah-setengah sebenarnya kali dia. Kalau ikhlas mah let it go aja sih. Kalau kata aku masih hubungan Allison sama pacarnya kan muslim, cewek gitu, LGBT gitu ya. Nggak tahu nih kalau ditayangin di sini pasti orang yang nonton untungnya ini di sana tayangnya. Soalnya jarang loh aku lihat yang pasangan LGBT tapi muslim. Pernah nggak di film apa coba? Nggak ada. Iya ya? Di series mana? Jarang, nggak ada. Di sini diliatin kayak gitu. Maksudnya walaupun nggak eksplisit diliatin orangnya ya, tapi disebutin. Iya, nggak dikasih, cuma lihat foto lama doang ya. Ngomongin LGBT juga apa? Grey's Anatomy. Ya Allah, ya aku kan nggak nonton. Iya, ada. Aku makanya tadi kayak aku pernah gitu ada di Grey's Anatomy. Kalau mau kita kasih skor berapa nih untuk Still Watah? Aku sih suka film ini. 8,2 iPad per 10. Ya, boleh lah ya. 8 aku juga lah. Pertama Matt Damon-nya oke juga gitu. Ceritanya ternyata juga menarik gitu ya. Tidak gitu-gitu doang gitu. Memberikan perspektif aja gitu. Tentang keluarga terutama tadi. Itu yang paling penting sih pesannya. Kalau udah nonton komen ya. Menurut kalian gimana filmnya? Yes. Apakah kalian masih menunggu film Matt Damon lainnya? Nanti ada lagi kok film dia yang baru. Ridley Scott yang direct. Apa gitu judulnya, lupa dah gua. Dan seperti biasa jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram dan Twitter Snackrit. Dan juga beli kaosnya Snackrit. Linknya ada di deskripsi. Dan ya udah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.